Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Harmoni, bertemu lagi dengan saya Abdul Latif, bisa panggil saya Latif, dan ini di channel Pondok Harmoni. Dan kali ini saya pakai baju hidup sekali hiduplah penuh arti. Banyak yang nanya, kok mulai sekarang pakai kaos? Sebenarnya kaos ini udah 2 tahun yang lalu saya bikin, jadi baru dipakai sekarang. Saya baru ingat pernah bikin kaos ini. Dan juga lebih simpel karena saya kali ini akan ngobrol dengan rekan-rekan sahabat Harmoni, lalu kemudian langsung saya upload tanpa saya edit. Nah, kali ini kita akan bicara apa? Kali ini adalah kita akan bicara tentang ngobrol-ngobrol tentang yang namanya comfort zone. Banyak yang bertanya, Bang, kayaknya nih gue lagi comfort zone nih. Gimana nih? Ada saran nggak? Atau, Bang, bagaimana sih ciri-ciri orang comfort zone? Atau ini kayaknya dia nih lagi comfort zone nih, Bang. Atau mungkin, Bang, kayaknya lu lagi comfort zone nih. Bahkan bilang begitu. Jadi kita bicara comfort zone. Comfort zone, apa itu comfort zone dan seperti apa kita menghadapi comfort zone. Tetapi satu hal rasanya yang perlu saya pribadi luruskan terkait dengan comfort zone. Comfort zone itu apakah kita memang tidak boleh merasa nyaman dalam bekerja, atau apakah kita memang tidak boleh merasa nyaman dalam melakukan sebuah aktivitas. Pertama adalah, menurut saya kita perlu jabarkan dulu apa sih comfort zone. Atau minimal dari persepsi saya terhadap comfort zone, saya akan coba sampaikan. Kalau teman-teman punya definisi sendiri tentang comfort zone, silahkan kita bisa berdiskusi. Tapi bagi saya adalah setiap kita bekerja, setiap kita melakukan aktivitas, ya kita harus comfort, kita harus nyaman. Jadi zona nyaman itu bukan berarti kita harus keluar dari zona nyaman, kita harus selalu kondisi pusing, stres, tidak boleh nyaman gitu. Bagi saya adalah comfort zone ya kita harus dalam kondisi memang dalam bekerja, setiap aktivitas, setiap apapun kita harus nyaman, harus fun. Bahkan kalau kita tidak fun, ngapain kita melakukan sesuatu, kita merasa tersiksa atas apa yang kita lakukan. Jadi pertama adalah, comfort zone bukan berarti kita keluar dari comfort zone, itu bukan berarti kita keluar dari kondisi kita nyaman bekerja, kita nyaman melakukan aktivitas, kita nyaman melakukan sesuatu. Atau bukan berarti kita dalam suatu kondisi itu tidak boleh nyaman. Lalu apa itu comfort zone? Comfort zone adalah bagi pengertian saya, lagi-lagi kita nanti bisa berdiskusi. Bagi saya adalah, comfort zone adalah suatu kondisi di mana kondisi yang kita jalanin menjadi sesuatu yang akan menjerumuskan kita, kenyamanan yang kita sedang jalani akan menjerumuskan kita ke dalam jurang keburukan atau menjadi jurang akan menuju kehancuran. Kira-kira itu. Jadi kita merasa nyaman, padahal kenyamanan kita itu akan menjerumuskan kita menjadi jurang kegagalan. Atau simpelnya adalah, lu merasa nyaman padahal di depan lu ada jurang. Lu merasa tidak terancam padahal depan lu tuh akan ada jurang. Kira-kira itu. Jadi kalau saya bekerja, Anda bekerja, kita bekerja, kondisi kerja kita nyaman, itu malah akan produktivitas meningkat. Apapun posisi Anda. Bahkan, Bang, gue nih kayaknya udah 10 tahun nih di posisi ini. Kayaknya kok gue merasa comfort zone ya. Kalau posisi yang Anda tempati itu Anda nyaman untuk jalani, dan itu bukan menjerumuskan Anda ke dalam kegagalan atau bukan menjebak Anda ke dalam satu posisi yang Anda malah tidak produktif, menurut saya itu artinya bukan Anda harus keluar dari comfort zone. Itu adalah memang Anda nyaman bekerja di sana. Nah, lalu apa indikator-indikator adanya comfort zone? Pertama adalah indikator yang kita rasakan adalah bahwasannya kondisi kita itu adalah kondisi stuck. Stuck itu artinya apa? Stuck itu Anda merasa malah bosan gitu dengan aktivitas yang Anda jalani. Dari sekian banyak aktivitas, sekian lama Anda beraktivitas, malah Anda merasa Anda tidak mendapatkan apa-apa di sana. Anda merasa stuck, Anda merasa tidak berkembang sama sekali. Anda malah merasa tidak memiliki sesuatu yang memberikan added value buat Anda. Nah, itu adalah bagian dari salah satu ciri comfort zone. Kemudian yang kedua menurut saya adalah ketika Anda berada pada kondisi situasi yang begitu-begitu saja, Anda merasa sudah mulai kehilangan namanya kreativitas, kreasi, menghasilkan karya, bahkan apa yang Anda hasilkan gitu-gitu aja gitu. Artinya apa? Pertama, Anda tidak berkembang, kedua malah kreativitas Anda dan Anda tidak berkarya apa-apa di sana, hanya menjalani kondisi begitu-gitu saja. Nah, itu hati-hati, Anda sudah mulai kehilangan atau sudah mulai mengarah kepada comfort zone yang harus Anda tinggalkan. Bahkan yang terakhir adalah, menurut saya simpelnya adalah Anda sudah mulai close mind. Close mind itu artinya apa?
sudah fatalis. Fatalis itu apa? Sudahlah, nasib gue memang begini. Udahlah, gue jalani aja apa adanya. Udahlah, gue nggak mau belajar lagi. Udahlah, gue ya sudah, cukup dalam artian bukan bersyukur ya, artinya cukup dalam artian sudah tidak mau berusaha, close mind. Nah, itu yang menurut saya adalah yang akan mengarah ke dalam comfort zone. Jadi kalau Anda merasa tidak di sana tidak berkembang, Anda merasa sudah mulai sudah mulai gusar, tidak mendapatkan sesuatu yang berarti buat perkembangan diri Anda, kemudian mematikan kreativitas Anda, atau Anda sudah tidak berkarya apa-apa di sana. Berkarya apa-apa itu maksudnya adalah Anda tidak menghasilkan karya-karya gemilang di sana. Kemudian bahkan Anda close mind itu Anda tidak mau lagi untuk mengembangkan diri, tidak lagi mau untuk belajar, tidak bahkan merasa sudah paling senior atau merasa sudah paling full gitu. Kalau ibarat gelas tuh, atau ibarat ini ada botol nih, sudah kalau saya isi lagi nih botol udah pasti tumpah-tumpahan tuh. Kenapa? Karena sudah merasa apapun yang masuk sudah bakal keluar lagi. Artinya menutup diri dari masukan, menutup diri dari perkembangan, menutup diri dari semua yang akan memberikan aspek positif pada kita. Itu comfort zone. Sama itu bagi seorang salesman, Anda comfort zone ketika Anda sudah merasa paling senior, paling tahu, jualan Anda merasa paling hebat, tidak mau belajar cara-cara baru, padahal dunia ini sudah menghadirkan banyak media-media jualan yang sudah lebih baru, lebih modern, lebih digital. Anda merasa sudah senior, gue udah cukup lah jualan, gue apa sih, semua gue ditolak orang, dicaci maki, di apapun gue udah sering gitu. Anda sebagai seorang, apapun profesi Anda gitu ya, kalau Anda merasa sudah merasa tidak ingin mengembangkan diri, itu Anda sudah mulai mengarah pada comfort zone. Itu versi saya lagi-lagi. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita kalau kita berada pada posisi tertentu, posisi itu kita tidak terjebak mengarah ke dalam ke aktivitas fatalis atau mengarah kepada ke jurang kehancuran atau stagnan dalam diri kita. Nah, maka pertama adalah jangan lupakan kita harus tetap selalu kondisi merasa nyaman. Jadi apapun posisinya, Anda harus nyaman, harus fun. Karena everything when it is fun, it is more productive. Jadi segala sesuatu, kalau memang Anda kita jalani dengan fun, maka sesuatu itu akan membuat kita akan membuat kita lebih produktif. Nah, kira-kira itu yang pertama. Yang kedua adalah selain kita harus selalu nyaman, selalu fun, selalu happy menjalani sesuatu, kita juga harus selalu tentunya rasa bersyukur atas apa yang kita raih. Jadi bukan menyesali semua yang kita dapatkan, tetapi malah mensyukuri apapun yang kita dapatkan. Jadi kira-kira itu. Jadi malah bukan menyesali. Jadi jangan pernah menyesal atas apa yang terjadi pada diri kita, tapi malah bersyukur atas pencapaian kita, atas posisi kita sampai saat ini. Bersyukur. Jadi nyaman, fun, bersyukur. Nah, lantas supaya tidak terjebak adalah yuk belajar. Yuk kembangkan diri. Jadi belajar, kembangkan diri. Apapun posisi Anda, dimanapun Anda, berapapun lama di sana, pasti dalam namanya dunia kerja, dalam namanya dunia apapun, profesionalisme, atau bahkan ya dunia pendidikan, dunia apapun, itu pasti banyak ilmu-ilmu baru, banyak perkembangan skill baru, banyak hal-hal baru yang mesti kita dapatkan, kita pelajari, kita kembangkan, kita ciptakan. Jadi apapun profesi Anda, saya hanya juru ketik di sebuah perusahaan. Loh, juru ketik itu juga sama, banyak hal-hal yang kita pelajari. Ternyata ada sistem nih yang bisa mempercepat cara mengetik, atau ada sistem nih yang bisa kita permudah dari sekian banyak aktivitas kita bisa compact sehingga kita bisa melakukan pekerjaan lebih banyak, lebih produktif, lebih baru lagi. Jadi hal-hal itu banyak. Bahkan kalau kita membantu orang lain berkembang, itu malah ada kontribusi yang kita lakukan. Itu yang tidak pernah hilang. Jadi jangan pernah close mind, saya sudah cukup untuk belajar. No, never too old to learn. Tidak ada kata tua untuk belajar, tidak ada kata senior untuk belajar, tidak ada cukup untuk belajar. Jadi tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Artinya sebelum kita menutup usia, saat itu kita juga harus tetap belajar. Nah, kemudian yang lainnya adalah lakukan aktivitas-aktivitas produktif. Artinya apa? Produktif itu misalkan karena Anda sudah punya pengalaman di pekerjaan itu cukup lama, jangan takut Anda sharing. Karena dengan sharing Anda akan mendapatkan feedback banyak. The more you give, the more you receive. Mengajarkan orang lain, sharing terhadap profesi Anda
akan malah mendapatkan banyak feedback, masukan buat kita untuk berkembang. Jadi no close mind. Yang paling penting no close mind, no no blocking mind ya. Mental blocking, sorry saya dapat juga kata-kata itu. Saya mencari itu tadi ya, mental block ya. Mental blocking itu Anda sudah merasa saya cukup, saya sudah tidak belajar lagi, saya sudah tua, saya nggak boleh belajar. Nah itu yang mengarah pada zona nyaman. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi zona nyaman, apakah saya harus keluar dari zona nyaman? Yes, lo harus keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu apa? Tapi adalah kondisi yang merasa Anda membuat nyaman semu. Lagi-lagi kondisi nyaman semu, kenyamanan yang Anda ciptakan dengan Anda menutup diri dari segala macam informasi, dari segala macam jenis perkembangan, dari jenis macam masukan yang mungkin Anda bisa dapatkan, Anda menutup diri itu semua, lantas kemudian Anda merasa cukup gitu. Ya itu yang akan menurut saya itu mengarah kepada jurang kehancuran. Kira-kira itu. Jadi pertanyaannya, apakah Anda harus keluar dari zona nyaman? Yes, yuk kita keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu apa? Kita merasa nyaman padahal kenyamanan kita itu mengarah pada jurang kehancuran diri kita sendiri. Kira-kira itu. Bagaimana caranya? Sudah saya sampaikan, tidak ada close mind. Artinya open your mind atas segala macam perubahan dan tuntutan yang kita butuhkan. Demikian sahabat harmoni, kalau punya kolom diskusi atau Anda punya saran-saran, yuk kita diskusi, boleh, silahkan kita boleh berdiskusi, atau bahkan mungkin Bang saya punya channel nih atau punya pertanyaan, tanya di kolom komentar, silahkan Anda tanya, yuk kita berdiskusi demi kehidupan yang lebih baik. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.